Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada yang menyingkirkan keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada kenikmatan melainkan dari Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tiada daya untuk berbuat kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan tiada kekuatan untuk menghindar dari perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam podcast Penais Jawa DKI Jakarta, yang pada kesempatan di pagi hari ini narasumber kita sudah hadir, Al-Mukarram Ustadz Haji Ruspendi Effendi SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat menyapa kembali kepada sahabat Penais Jawa. Alhamdulillah, narasumber kita pada pagi hari ini adalah Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta, dan juga beliau adalah penyuluh agama Islam Kota Jakarta Timur. Yang dalam hal ini dengan temanya adalah memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minadz-zulumati ilan nur. Semoga syafaatnya sampai kepada kita semua. Sahabat Penais Jawa, marilah sama-sama kita dengarkan yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya boleh saya nyapa dulu Pak? Iya. Pak Haji, gimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kita sudah memasuki bulan Muharram ya Pak Haji? Sudah masuk bulan Muharram. Sudah masuk, ya? 1446 Hijriah. 46. Nah, tema kita kali ini adalah memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sangat tepat sekali mengingat sudah memasuki tahun yang berikutnya. Insya Allah pastinya berharap tahun ini kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Haji Ruspendi Effendi. Tafadhal maskurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan lidzawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat baik ini kita dapat berjumpa kembali di podcast Penais Jawa, sahabat Jawa, Penais Jawa yang DKI Jawa. Penerangan agama Islam, zakat dan wakaf ya begitu. Jadi Penais Jawa ini singkatan. Alhamdulillah, gimana sehat Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ini biqudratillah kita bisa bermuajahah ya. Sebetulnya jadwal kita tanggal 8 ya. Iya betul. Ya mungkin karena teman kita
Ibu Esther sedang berhalangan, jadi kita masuk di kesempatan yang baik ini. Baiklah, sahabat Penais Jawa yang sangat saya hormati, melalui kesempatan yang sangat baik ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi bagian dari hidup kita, ya, yakni memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Setiap orang itu akan nyaman, ya, ketika dia memahami aturan. Ya, sebagai manusia kan makhluk yang dimuliakan oleh Allah, hidup itu akan teratur dengan melalui peraturan. Sebagai gambaran yang mudah, gitu ya, bagaimana kita sebagai pengguna jalan lalu lintas akan merasa nyaman dengan aturan berlalu lintas. Salah satunya keberadaan lampu merah, ya. Sebetulnya lampunya itu ada 3 warna, ya, tetapi karena dominan merah jadi lampu merah. Ketika seseorang itu atau para pengguna jalan itu memahami sebetulnya kenapa sih harus ada lampu merah, kan begitu, ya. Nah, dia akan merasa nyaman karena dengan adanya lampu merah itu dia paham berlalu lintas akan berjalan dengan lancar, aman, gitu ya, dan sehingga nyaman dia. Nah, itu karena dia paham adanya peraturan itu ternyata memang buat kebaikan dirinya sendiri. Nah, sahabat Penais Jawa yang sangat saya hormati, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, ya. Di antara kesempurnaannya tentu adalah pada aturan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kebaikan kita manusia. Sebagai hamba Allah yang beriman, pasti, gitu ya, yakin betul bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna, yang tidak ada sedikit pun kekurangan dalam segala hal, ya, termasuk dalam membuat peraturan untuk kita manusia, ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna itu, ya, memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu itu asal-asalan, gitu ya. Karena tadi kita sebagai hamba yang beriman yakin bahwa Allah zat yang maha sempurna. Nah, kesempurnaannya itu juga akan terpancar dalam aturan yang Allah buat kita. Yang aturan itu kan intinya adalah ada perintah dan larangan, ya. Nah, jadi dalam setiap perintah Allah pasti di situ ada kesempurnaan, ya. Dalam setiap perintah Allah. Kenapa? Karena Allah Maha tahu, ya, dan aturan itu sepenuhnya adalah untuk kebaikan kita manusia, bukan untuk kepentingan Allah, gitu ya. Nah, jadi pokoknya semua perintah Allah. Ketika Allah perintahkan sholat, Masya Allah, gitu ya. Kalau hambanya yang tidak memahami hikmah di balik perintah sholat, dia hanya akan menganggap sholat itu sebatas beban taklif saja, gitu ya. Tidak menikmati indahnya dan nikmatnya sholat. Padahal Masya Allah, di dalam perintah sholat itu luar biasa. Baik untuk kebaikan fisik kita, bahkan psikis kita, ya, kejiwaan kita itu sangat luar biasa. Berbagai penelitian, gerakan-gerakan sholat, ya, bacaan-bacaan sholat, bahkan khusyuk dalam sholat itu subhanallah. Itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Demikian halnya ketika Allah perintahkan kita untuk saum atau berpuasa, ya. Nah, ketika Allah menjelaskan perintah berpuasa misalnya, gitu ya, itu kan diakhiri dengan la'allakum tattaqun, gitu ya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya Allah jelaskan tuh tujuan daripada pelaksanaan saum itu agar kita menjadi hamba Allah yang terbaik, yakni hamba Allah yang bertakwa. Berbagai penelitian pun sama, ya, bahwa di dalam saum itu subhanallah menyimpan berbagai rahasia yang sangat luar biasa.
ini diantara penjelasan yang bisa diterima oleh logika kita bahwa di dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mesti ada sesuatu yang sangat berharga untuk kita, siapapun yang melaksanakannya. Ya, perintah berzakat. Zahirnya sih kelihatannya kalau hitung-hitungan matematis kan akan mengurangi kepemilikan kita ya dalam berzakat ya. Ya kan, dalam berzakat, dalam berinfak, bersedekah. Tetapi masya Allah, ya di balik pemberian yang kita berikan dan itu merupakan hak orang lain, sebetulnya subhanallah. Di samping keyakinan kita sebagai hamba Allah yang beriman bahwa apa yang kita keluarkan itu justru itulah hak kita yang sesungguhnya, ya kan, yang akan terus bertahan dan akan menjadi hak milik kita yang kekal abadi. Ya, yang Allah wajibkan 2,5% itu ya, justru yang 2,5% itu yang akan menjadi milik kita yang abadi. Ya, tetapi bagi hamba Allah yang tidak memahami, ya kan, hikmah di balik perintah Allah, mesti akan berhitung, ya kan, secara matematis. Ditambah lagi bisikan setan ya, yang setan itu kan ya'idukumul faqra. Jadi apa namanya ya, menakut-nakuti dengan dengan kefakiran. Iya. Kalau kencelengan lewat, pilih yang biru atau yang merah. Itu karena hitung-hitungan matematis ya, gitu ya. Jadi kalau 1 juta diambil 25.000, hanya 25.000 kan dari 1 juta itu ya. Untuk yang wajibnya 2,5%. Itu kan berhitung, wah akan berkurang gitu ya. Nah, tetapi bagi hamba Allah yang beriman tidak seperti itu. In ahsantum li anfusikum. Itu kan ya, apa namanya tuh, kaidah dalam kita berbuat baik kepada orang lain. Ketika kalian berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kalian sedang berbuat baik untuk diri sendiri. Nah, masya Allah, luar biasa. Selain perintah Allah, aturan Allah juga ada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya kan. Nah, jadi hamba Allah yang beriman yakin betul tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sesuatu juga asal-asalan, nggak mungkin. Beda mungkin sama kita ya kan, ketika memerintahkan anak untuk apa ya hanya sebatas untuk kebutuhan kita aja. Tetapi kalau Allah yang memerintahkan dan melarang itu justru bukan untuk kepentingan Allah, karena Allah sudah maha sempurna yang sudah tidak membutuhkan apapun dari siapapun, ya kan. Nah, maka sepenuhnya keuntungan dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sepenuhnya adalah untuk kita manusia. Nah, sedikit pun tidak ada untuk kepentingan Allah. Berbeda dengan kalau kita, ya kan, yang membuat peraturan. Nah, kadang-kadang yang menguntungkan untuk kita, kita buat ya. Tapi kan kalau Allah SWT tidak ada, ya kan, mesti sepenuhnya untuk kita. Ketika Allah melarang sesuatu, pasti di dalam larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada sesuatu yang sangat berbahaya kalau kita lakukan. Nah, jadi kebalikannya dari perintah, ya kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berbuat zina, wala taqrabuz zina, bahkan mendekatinya saja sudah tidak boleh. Masya Allah, luar biasa. Ternyata belakangan kita faham yang namanya free sex, ya, seks bebas itu mengakibatkan berbagai penyakit sosial yang sangat luar biasa, bahkan penyakit fisik juga yang sampai hari ini belum diketemukan obatnya ya. Dan subhanallah, itu di antara larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belakangan yang lagi viral dan mungkin sudah menjadi 3 materi katanya ya di podcast ini tentang larangan judi ya. Subhanallah, Islam sejak lahir sudah melarang, ya kan. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Waduh, Al-Quran begitu tegas ya di dalam surah Al-Maidah, surah ke 5 ya, ayat 90. Sesungguhnya khamr, sesuatu yang memabukkan, biasa diterjemahkan minuman keras gitu ya, padahal sesuatu yang memabukkan. Wal maisir, dan berjudi. Nah, itu udah jelas tuh ya. Wal ansab wal azlam, mengundi nasib, melakukan persembahan untuk selain Allah ya. Rijsun, itu perbuatan kotor ya, perbuatan jahat. Min amalis syaitan, lebih ditegaskan oleh Allah SWT, itu perbuatan syaitan. Masya Allah, ya kan, perbuatan syaitan masih kita ikutin juga gitu kan. Na'udzubillah. Fajtanibu, oleh karena itu kata Allah, hendaklah kalian jauhi, la'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Allah jelaskan tuh di akhir
ya kan, supaya manusia itu tertarik. Kenapa sih kita dilarang mengkonsumsi khamar, ya kan, kemudian berjudi, ya, dan yang lainnya, itu agar kalian, kata Allah, bukan untuk aku, ya kan, kalau bahasa kita kan begitu ya, bukan untuk kepentingan aku, tetapi agar kalian memperoleh kebahagiaan yang hakiki fid dunya wal akhirah tentu. Nah, itu subhanallah. Sahabat Penais Zawa yang sangat saya hormati, jadi dengan memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, sangat dipastikan kita akan merasakan nyaman dalam mengikuti aturan itu, gitu ya. Jadi walaupun mungkin ada kemauan kita untuk melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah, karena di antara sekian banyak larangan Allah itu kadang-kadang ada sesuatu hal yang secara nafsu begitu ya, itu sepertinya menjanjikan begitu ya. Tetapi dengan kita memahami, maka dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala itu sudah merupakan satu hal yang membuat kita nyaman, ya. Nah, itu barangkali sahabat Penais Zawa yang saya hormati. Pada akhirnya kita berdoa, ya, selain kita berusaha maksimal untuk memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengikuti perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan nyaman, dengan penuh kebahagiaan. Juga jangan lupa kita berdoa begitu ya, agar Allah memberikan kekuatan zahir dan batin untuk kita bisa mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Begitu saja untuk sementara, ya. Baik, gini Ustadz, kan sebenarnya prinsipnya itu sebenarnya ketika kita bersyahadat, ya kan ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti otomatis namanya kita bersumpah ya, berjanji. Berarti kita harus melaksanakan, ya. Dalam surat Al-Baqarah juga ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Tapi kadang-kala banyak orang muslim itu yang tidak paham hal tersebut, apalagi sekarang, mohon izin Ustaz, anak-anak milenial sekarang ditanya rukun Islam aja nggak hafal, apalagi rukun iman. Itu kan menjadi miris. Nah, sekarang bagaimana tuh caranya untuk bisa agar mereka menyadari bahwa pentingnya mendekatkan dirinya kepada Al-Quran, sehingga dia akan mendapat derajat tadi la'allakum tattaqun. Gimana Ustaz? Iya. Baik, proses pengenalan gitu ya kepada generasi muda kita, anak-anak dan cucu-cucu kita, ya, terkait dengan mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka menjadi tugas kita bersama, ya, sebagai orang tua, karena mereka adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu pemerintah juga ikut bertanggung jawab dalam hal ini untuk bagaimana membina mereka begitu ya, untuk memahami tentang aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian di negara kita begitu ya, walaupun negara kita bukan negara agama ya, melahirkan berbagai aturan yang tetap beririsan bersamaan dengan aturan agama begitu ya. Maka sekali lagi menjadi tanggung jawab kita bersama, orang tua, untuk mengenalkan aturan-aturan hidup kita ya kepada anak kita, agar mereka juga bisa menikmati aturan itu ya, dengan sebab memahami aturan itu, tujuan akhir dari semua aturan yang ada itu, mereka insya Allah akan tadi ya, tidak merasa terbebani dengan segala macam aturan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita gitu ya. Jadi anak-anak kita memang sekarang sudah berbeda alamnya dengan kita ya. Jadi segala suatu hal ya yang mereka baca itu lewat media. Nah, maka kita juga, ini salah satu upaya kita dari IPARI begitu ya, untuk melalui media ini ya, agar bagaimana caranya mereka juga mudah-mudahan tersentuh dengan acara kita begitu ya. Jadi
Tentu penanaman tadi ya, pendekatan mereka secara kekeluargaan di lingkungan keluarga itu menjadi satu hal yang sangat penting ya untuk mengenalkan berbagai hal kepada anak-anak generasi muda kita. Ya pendekatannya pendekatan apa namanya ya, personal gitu ya. Jadi jangan sampai mereka full time menggunakan HP begitu ya sebagai teman dekatnya, sementara kedekatan kita orang tua sangat terbatas justru gitu ya. Jadi membimbing mereka untuk apa namanya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai Al-Qur'an salah satunya begitu ya sebagai pedoman hidup kita ya. Itu barangkali upaya kita, selain para guru ya juga punya kewajiban yang sama untuk bagaimana caranya mereka itu apa ya, tidak merasa terpaksa dengan itu, tapi enjoy dengan apa, dengan pendekatan keagamaan begitu ya. Itu tadi dengan pemahaman apa namanya, hikmah di balik larangan dan apa perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berarti selaras dengan surat An-Nahl 125 ya Ustadz ya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah ya. Karena kita ketahui anak-anak sekarang itu kan berbeda ya Ustadz ya dengan masa kita ya. Mereka kan kalau dirasa mereka nyaman, kok kayaknya oke nih gitu kan ya. Mereka akan mengikuti. Terkadang kalau misalnya melihat kok kayaknya yang memberikan wejangannya kayaknya kurang enak atau kurang sesuai, akhirnya mereka kayaknya nggak keren nih gitu kan, seperti itu. Ya inilah mungkin salah satu juga faktor dengan perkembangan era digital mungkin ya Ustadz ya. Jadi yang mempengaruhi sehingga banyak dari generasi sekarang belajar agamanya lebih kepada digitalisasi tanpa guru mungkin ya, sehingga akhirnya mereka tidak paham aturan gitu. Padahal sebuah negara aja kalau tidak dikemas dengan aturan yang rapi itu tidak akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah begitu pula dengan Islam itu sendiri, kalau kita pengen la'allakum tattaqun, maka tentunya juga kita harus menjalankan apa yang sudah kita kuatkan diri kita yakini bahwa Allah adalah Rabb kita kan gitu ya Ustaz. Baik penais Jawa, sahabat penais Jawa, tadi sudah dipaparkan oleh narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Ruspendi Effendi SAG, yang pada inti bahasan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita meyakini sepenuhnya bahwa Allah zat yang maha sempurna dan tidak ada sedikit pun kekurangan padanya. Maka tentunya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan melarang sesuatu, tentunya pasti di dalamnya ada kesempurnaan pula ya. Baik, mungkin kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Saya aturkan terima kasih. Salam jumpa kembali kepada para sahabat penais Jawa. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.